Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Wafa, mahasiswa Setia Wali 9 Semarang, mahasiswa semester 6. Kali ini saya akan membawakan materi tentang teori kurikulum PAI di madrasah atau sekolah. Nah, ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum PAI tingkat menengah. Dan dosen pengampunya yaitu Bapak Slamet Panuntun MPD. Ini pendahuluan jantung sistem pendidikan. Kurikulum adalah jantung dari sebuah sistem pendidikan. Tanpa kurikulum yang jelas, proses pembelajaran akan kehilangan arah dan tujuan. Ini terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama itu ada tujuan kurikulum PAI, yang mana di dalamnya ini mempunyai tujuan yaitu membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik sesuai nilai-nilai Islami. Kemudian yang kedua, perpaduan unsur, yaitu di dalamnya ada teori pendidikan, realitas sosial budaya, dan filsafat pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir ada tantangan zaman. Kurikulum PAI ini berkembang menjawab tantangan zaman, memadukan teori tradisional dan modern. Selanjutnya, sejarah perkembangan teori kurikulum PAI. Perkembangan teori kurikulum PAI ini dipengaruhi oleh teori pendidikan barat yang diadaptasi di konteks Islam. Yang pertama itu ada esensialisme dan prenesilisme. Ini menekankan penguasaan pengetahuan dasar, prinsip moral, dan ajaran agama klasik. Kemudian yang kedua itu ada progresivisme. Progresivisme ini menekankan pengalaman peserta didik dalam belajar aktif melalui pemecahan masalah. Kemudian evolusi kurikulum PAI. Ini yang pertama itu ada madrasah tradisional. Madrasah tradisional ini memiliki kurikulum seperti Dars Inizami. Contohnya di Asia Selatan. Dars Inizami ini menekankan penguasaan teks klasik, yaitu ada fikih, hadis, tafsir, dan bahasa Arab untuk mengasah spiritual dan intelektual. Kemudian yang kedua ada pendidikan formal modern. Pendidikan formal modern ini mempunyai kurikulum PAI. Ini berkembang melalui integrasi teori pendidikan umum dan prinsip Islam, dirancang sistematis sesuai tujuan nasional dan kebutuhan era digital. Yang selanjutnya itu ada sumber-sumber kurikulum PAI. Sumber-sumber kurikulum PAI ini mencakup berbagai elemen yang menjadi landasan penyusun materi pembelajaran. Ada 3 kategori. Yang pertama itu ada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis ini adalah pedoman pokok nilai-nilai Islam dan moralitas, serta kerangka filosofis pendidikan Islam. Kemudian yang kedua itu peraturan pendidikan nasional. Dasar formal mencakup standar kompetensi lulusan, isi, dan kompetensi dasar sesuai ketentuan pemerintah. Kemudian yang terakhir itu ada teori pendidikan umum, yaitu terdiri dari pedagogi, pendekatan pembelajaran kontekstual, dan kebutuhan peserta didik di lingkungan sosial. Selanjutnya prinsip pengembangan kurikulum PAI multikultural. Di sini ada 3 unsur. Yang pertama ini ada prinsip relevansi. Ini adalah landasan utama dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural. Kemudian yang unsur kedua ada prinsip fleksibilitas, yaitu menekankan adaptabilitas kurikulum terhadap dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan peserta didik yang beragam. Kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir itu ada prinsip inklusivitas, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menghargai dan merangkul keberagaman peserta didik. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada desain dan rekayasa kurikulum PAI. Nah, ini seperti di gambar. Nah, ini ada desain kurikulum yang mana ada beberapa proses, dan proses itu ada proses desain dan proses rekayasa.
Nah, yang pertama ada proses desain dulu. Proses desain ini ada beberapa kategori. Yang pertama analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua itu perumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ini pemilihan materi relevan. Dan yang terakhir itu pendekatan pembelajaran aktif. Kemudian proses rekayasa ini terdiri dari 4, sama seperti proses desain. Yang pertama ada validasi materi dan uji coba. Kemudian yang kedua ada evaluasi berkelanjutan. Kemudian yang ketiga integrasi teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir umpan balik pemangku kepentingan. Kesimpulannya, kurikulum PAI ini di tingkat sekolah atau madrasah, ini pengembangan kurikulum PAI adalah proses kompleks dan dinamis, dipengaruhi dari teori pendidikan umum dan prinsip-prinsip Islam. Ada muncul adaptif dan kontekstual, kemudian ada sumber komprehensifnya, dan desain sistematis ini memperhatikan kebutuhan peserta didik, nilai lokal kultural, dan dinamika zaman tanpa kehilangan nilai fundamental Islam.